Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, seperti biasa baik. Alhamdulillah ya. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan konseling Ibu Stet, yang dimana insya Allah akan melaksanakan 4 sesi konseling. Nah, dalam konseling ini dengan tujuan untuk mengetahui gitu sebagaimana dampak masa lalu Ibu, khususnya masa kecil Ibu terhadap masa sekarang terkait apa yang sedang dirasakan hari ini. Nah, dengan hal itu Ibu bisa mengetahui betul apa saja yang harus dirubah dari karakter masa kecil untuk zaman sekarang, dan apa saja tujuan-tujuan Ibu ingin melaksanakan sesi kesehatan ini. Nah, kata Ibu sendiri, alasan Ibu untuk mengikuti konseling bersama saya itu kenapa? Adakah hal yang menurut saya selama ini udah baik, udah betul, tapi dengan keadaan zaman yang seperti sekarang, seperti ini gitu, karena kok salah, nah kok salah, jadi harus gimana gitu menghadapi anak zaman sekarang, punya anak teenager yang kadang keras kepala, katanya cara menghadapi anak yang istilah katanya seperti itu. Saya sebagai orang tua di zaman sekarang tuh harus bagaimana? Dan mungkin itu akan mengungkapkan terlebih dahulu dari cara pikir Anda sendiri ataupun masa lalu yang pernah Anda lakukan, sehingga Ibu sendiri bisa mengetahui bahwa mengapa anak zaman sekarang itu pada keras kepala. Mungkin Ibu juga pernah di masa anak remaja ya, yang notabene Ibu juga pernah mengalami keras kepala dan ingin apapun yang keinginan Ibu sendiri, Ibu itu harus dikabulin gitu, diiyain gitu. Tapi di zaman saya dulu di usia remaja gitu, kalau orang tua menegur gitu ya, sekali, 2 kali, 3 kali itu suatu kewajaran. Tapi ada hal yang dalam diri kita tuh merasa takut. Teguran, harus diiyain nih. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh, anak saya khususnya ya be aja gitu, lurus aja. Sama dalam pikiran dia tuh, saya tidak melakukan hal yang aneh kok. Nah, itu hal yang menurut saya tuh, kenapa tidak menggubris perintah saya gitu, kenapa tidak mengindahkan gitu, padahal saya tidak menyuruh ya hal yang menurut saya tuh aneh gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu gitu Ibu, secara tidak langsung emosi negatif apa yang terpendam akibat ketidakpercayaan terhadap bahwa anak zaman sekarang itu keras kepala? Bukan ketidakpercayaan, cuman saya sebagai orang tua di menghadapi era zaman sekarang tuh harus seperti apa, sefleksibel apa gitu, menghadapi anak-anak di zaman sekarang gitu, yang menurut saya kadang maaf gitu, minim adab gitu, minim norma, bahkan lupa norma gitu. Apa ya, jadi kata orang tua dulu mah, udah teh gini ngeliwar celina, nah gitu, semakin tidak mengindahkan perintah dari orang tua gitu. Misal hal kecil aja gitu, kurangnya rasa apa ya, peka gitu, agak miris gitu, kok kurang peka ya gitu. Dulu tuh anak-anak zaman saya tuh tidak ingin membandingkan ya, cuman hal-hal semacam itu tuh tumbuh dengan sendirinya gitu, kalau kita ada rasa peka dengan teman, justru apalagi dengan keluarga gitu, itu tumbuh, solidaritas kita tumbuh gitu. Sekarang tuh mungkin momen-momen tertentu mereka akan tumbuh rasa solidaritas yang wah gitu, kompak gitu, sepertinya ada porak gitu ya, wah itu kan kelas gitu. Sekarang tuh kalau untuk bareng teman gitu, kayak ada istilahnya azas manfaat, atau bukan azas manfaat ya, apa, simbiosis gitu. Hal yang kalau menguntungkan oke, kalau tidak menguntungkan ya suka aja kamu. Nah
yang saya lihat tuh anak-anak yang sekarang tuh seperti itu, Oke. kurang adanya sifat atau sikap yang kurang gitu dari anak-anak, bukan mau dulu gitu, zaman saya dulu. Oke. Dan ibu mungkin tidak di area permasalahan ini ibu ada rasa miris terhadap kepedulian Sangat. anak zaman sekarang. Sangat, Gitu. sama anak sendiri juga kan, kok gini gitu sikapnya gitu. Oke. Terima kasih ibu sudah bersedia hadir dan berbagi hari ini. Di sesi ini kita akan fokus untuk memahami perasaan selama ini mengganggu ibu sendiri, yaitu rasa cemas ataupun rasa was-was secara tidak langsung gitu. Nah, tidak di dalam sesi konseling ini tidak ada rasa jawaban benar ataupun salah. Semua yang ibu rasakan itu valid dan aman menurut ibu. Nah, kalau boleh tahu gitu, apa sih dari rasa, kan kata ibu sendiri merasa was-was, merasa cemas, bahkan merasa aneh gitu melihat tindakan-tindakan anak zaman sekarang yang kurang peduli terhadap lingkungannya sendiri. Nah, apakah ada rasa gelisah dan tiba-tiba marah, atau padahal itu teh tidak ada sebab akibat? Kalau seandainya anak itu teh secara tidak langsung mungkin di balik ibu mengerjakan, tapi setelah ibu datang kembali anak itu teh dengan kondisi main HP ataupun ya sedang leha-leha, tapi sebenarnya anak itu teh belum mengerjakan apa yang ibu perintahkan gitu. Kadang menyulut emosi, tapi seiring usia juga ya udahlah gitu. Selama saya maaf itu tidak mendengar ada teguran dari guru, ada surat datang ke rumah dari sekolah, selama ini anak bungsu saya baik-baik saja gitu, ya udah deh, justru di rumah pelan-pelan dirubah gitu. Saya tidak terlalu wek-wek gitu sekarang, jadi biar antepkan gitu. Justru dengan sikap saya seperti sekarang ini, si anak lebih mendengar gitu. Baik ibu, kita akan pelan-pelan ya untuk menguraikan masalah ini. Dan Tapi maaf dulu sebelumnya, sepertinya tidak anak saya saja gitu, tapi anak yang lain juga seperti itu. Justru yang harus dirubah tuh mungkin orang tua yang sadar akan perubahan zaman, perubahan etika, perubahan adab gitu. Bahwa yang sebetulnya harus dikonseling itu bukan hanya anak gitu, tapi orang tua yang harus istilahnya sadar gitu. Oh, saya tuh bukan anak saya yang salah, justru saya yang salah gitu. Jadi saya yang harus merubah ada mungkin. introspeksi diri. Iya, harus merubah gitu. Anak bisa terbentuk seperti itu karena orang tua yang mempunyai istilahnya dasar atau apa ya itu mah, cara didik di rumahnya yang berbeda-beda gitu. Yang apatis, ada orang tua yang gendwe gitu, bae gitu. Ada juga yang orang tua yang merasa langsung sadar gitu. Ya mungkin memikir saya tuh harus seperti itu. Orang tua yang harus dikonseling, bukan anaknya. Baik ibu telah menyatakan sedetail mungkin permasalahan ini. Semoga di dalam sesi ini kita bisa mengurai bersama-sama perasaan ibu hari ini. Nah, jika di tengah proses konseling hari ini ibu merasa tidak nyaman, boleh ibu memberitahu kapan saja ya. Oke. Nah, dalam beberapa minggu terakhir nih ibu, perasaan apa yang paling sering muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari terhadap kecemasan ataupun keilfilan ibu terhadap? Nggak terlalu ilfil juga, cuman asal rada kesel gitu. Oke. Kalau boleh tahu dalam minggu ini ada rasa hal tersebut yang ibu alami? Ada, waktu kemarin lagi US gitu ujiannya. Si anak tuh kurang belajar gitu yang saya lihat. Tapi pas saya dengar lagi hasilnya, ya buat saya tuh cukup memuaskan ya, saya nggak terlalu marah gitu. Oh ternyata anak ini bisa gitu. Terus dia bilang enggak diremed kok, semuanya juga temen yang matematika diremed, aku cuma sekali diremed. Oh berarti anak ini bisa, udah aja segitu. Oke. Dan ibu juga mungkin hari kemarin ya ibu merasa ada rasa kesal gitu terhadap perlakuan anak ibu sendiri gitu. Nah,
apakah ada rasa fisik yang mendebarkan seperti jantung ataupun Tidak. pikiran mumet Tidak. ataupun kayak salah bagian fisik ibu yang merasa sakit? Tidak. Kalau dengan anak-anak saya tidak pernah langsung istilahnya enggak, santai biasa. Tapi mungkin ada rasa panas mungkin ada. Cuman ya bukan kesel gitu, ada yang ih gitu dah. Siap. Nah, baik, sekarang coba ingat situasi terakhir gitu ketika perasaan si Ilfil itu kan minggu kemarin ya pas UAS ataupun PSAS gitu. Muncul paling kuat, tidak perlu diceritakan terlalu detail, cukup rasakan kembali momennya kalau boleh tahu. Iya itu tuh anak saya disuruh belajar, disuruh buka buku, takutnya seperti kemarin apa TKA hasilnya kurang memuaskan itu. Saya sebagai orang tua merasa ketakutan kalau dia tidak bisa menjawab gitu. Ternyata anaknya sangat leha-leha dan sangat santai. Oke. Tapi nyatanya pas dengar hasilnya gini, alhamdulillah gitu, berarti dia bisa gitu. Oke, dan ibu merasa tidak ada apa-apa ya Tidak. terhadap diri ibu. Oke, nah sekarang kita coba ingat kembali lagi sambil ibu silakan untuk berbaring santai, bukan berbaring tidur tapi untuk duduk posisi santai dengan kaki di lantai. Di sini ibu sambil tetap perlahan bernapas, izinkan pikiran membawa perasaan ini mundur ke masa lalu ibu, dan masa lalu ibu merupakan masa-masa remajanya ibu gitu, paham? Nah, biarkan tubuh dan perasaanmu ini menunjukkan kapan pertama kali perasaan ini muncul dalam hidup ibu sendiri. Seperti halnya ngelayannya anak zaman sekarang gitu. Apakah mungkin ibu juga ada perasaan yang tidak muncul sehingga ibu seolah memandang anak itu teh ini kok ngeyel gitu, tapi ternyata pas ditarik ke zaman dulu itu ibu juga mengalami ngeyel dan orang tua juga mengalami sentimen gitu. Boleh ibu untuk merilekskan kembali dan Ingat, kalau dulu kan sekarang konser gitu ya. Iya. konser gitu kayak Salon Seven, Gigi gitu ya, suka curi-curi waktu gitu. Terus Dedi tuh pasti bilang penting tayang ya, setidaknya bareng teman gitu ya. Mungkin dulu mah cuma gitu aja, dah berangkat sama kakaknya teman yang bawa mobil juga, pulang juga sama mereka, kita ngerasa aman karena konsernya juga istilahnya nggak seperti zaman sekarang gitu. Mungkin dulu kita pulang bareng, berangkat 8 orang, pulang juga 8 orang gitu. Aku merasanya sama teman, mungkin kekhawatiran bapak saya tuh takut anaknya gimana gitu. Terus, di situasi istilahnya konser mungkin ya, tapi tetap saya saja saya pergi. Nah, kalau boleh tahu ibu itu usia berapa tahun? Kalau Ya 17. 17 tahun. Oke, ibu, baik, biarkan gambaran itu tetap ada dan perhatikan ekspresi anak kecil yang merupakan ibu usia 17 tahun itu. Apa yang sedang ia rasakan ibu? Bahagia dong, lihat artisnya ada ke kotanya. Oke, terus ekspresi orang tua yang ibu rasakan secara emosional, reaksi ibu seperti apa? Maksudnya? Contohnya kan bapak ibu marah gitu ya, kayak seolah kespeting atau kalau ulil keluar. Padahal pulang jam 10, masih jam 10 gitu. Paling lambat tuh jam 10 gitu. Cuman ya aku ketakutan. Kan pintu di rumah selalu tertutup jam 8 gitu. Akhirnya jam 10. Nah, itu reaksi menurut ibu sendiri saat usia 17 tahun, apa yang ibu gambarkan? Ya, cemas juga, was-was, takut gimana. Tapi udah tahu. Berangkat sama Andini, kakaknya, teman-teman, pulang juga sama mereka lagi, aman gitu, nggak perlu istilahnya cari angkot, nggak, kita antar jemput bareng gitu. Istilahnya kakaknya Andini juga kan nonton konser itu sama temannya, sedangkan kami kan istilahnya di tribun gitu ya, nggak kayak kakaknya Andini gitu. Jadi ya pulang janjian di sini, tempatnya dekat mobilnya Andini gitu, jadi pulang balik tuh bareng gitu. Dan ibu mungkin rasa cemas tersebut dari orang tua sehingga ibu juga masih kesal gitu. Iya, jadi ingat sekarang, aduh
anak itu harus gini gitu. Tapi saya nurut gitu. Cuman saya nggak kayak ya anak saya kecil pergi istilahnya ke kafe, cewek sekarang anak-anak pada naik motor gitu. Nah saya nggak naik motor dulu, naik mobil emang bareng kakaknya Andini sama Andini gitu, bareng-bareng semuanya gitu. Yang istilah katanya kita nggak cemas gimana gitu, cuman minim kecelakaan juga, minim istilahnya colek-colek gitu dulu. Kalau sekarang kan takutnya ini naik motor bareng temannya ke kafe-kafe, itu menjajal kafe, main misalnya foto-foto, selfie-selfie. Nah, bukannya nggak boleh, cuman barang siapanya dulu, waktunya harus istilahnya harus tepat, timing harus tepat gitu. Jangan istilahnya pulang sekolah duduk mah di sini pergi, aduh gitu. Itu hal yang menurut saya tuh saya kurang suka gitu, walaupun alhamdulillah pulang dengan selamat gitu. Gitu. Oke, Ibu mungkin dari kejadian ini Ibu bisa introspeksi diri gitu atas kejadian Ibu masa lalu dan diterapkan untuk masa sekarang maupun zaman sekarang itu lumayan ada susah untuk dikasih tahu seperti itu. Iya benar. Nah, silakan Harus fleksibel jadi orang tua. Oke. Nah, di dalam hal tersebut itu merupakan anak kecil Ibu adalah bagian dari diri Ibu sendiri. Nah, dalam ego state yang pernah terluka ataupun pernah merasa seolah diceramahin gitu, walaupun itu tindakan juga nggak terlalu ekstrim ataupun di luar batasan, itu cuma hanya pergaulan anak kecemasan orang tua saja gitu. Nah, saat ini Ibu berada sebagai diri Ibu yang dewasa, aman dan kuat. Nah, apakah kamu siap untuk berbicara dengannya, dengan si anak kecil yang usia 17 tahun tersebut? Iya, aku juga ingat sama diri sendiri. Iya, diri sendiri. Nah, sekarang kan mungkin Ibu sekarang berperan Udah sebagai dewasa. orang tua ya. Nah, Gimana tuh dia itu mah resep nonton konser. Oke, itu Cuma gitu aja, nonton konser. Nggak lebih lah, cuma nonton. Nonton juga jarang. Kalau nonton tuh dulu jarang kan kita di usia kita. Kalau nonton konser sering. Kalau nonton enggak. Terakhir nonton ADC bareng. Udah aja. Gitu. menurut Ibu sendiri, anggapan Ibu sebagai anak kecil, anak remaja 17 tahun, nah tanggapan Ibu sekarang tuh kayak gimana untuk mengetahui diri Ibu tuh bahwa itu tindakan yang salah gitu? Mungkin ya waktu itu Bapak ngerasa was-was gitu ya. Takutnya kakaknya Andini bawa teman laki-laki, kan kakaknya Andini cowok, ayo sih. Takutnya mungkin Bapak atau nenek saya tuh takut saya dibawa kemana dulu gitu ya, namanya juga orang lain. Terus pulangnya ya namanya juga orang tua, takut mungkin takut terjadi kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sedangkan ini udah malam-malam, orang tua mungkin di rumah cemas menunggu. Itu hal yang sekarang saya alami kalau anak saya di luar gitu. Duh, gimana saya selalu berpositif tinggi aja sekarang. Mungkin zaman dulu juga Bapak begitu mungkin ya. Nah, ada kalau udah gitu ya, Bapak selalu keluar terus bilang nuhun Bapak selalu bilang gitu ke ayah saya gitu. Terus dijajab gitu ya, kayak sama kayak saya juga kan nuhun anterin Umi gitu. Kalau dulu mungkin Bapak takutnya ya wajar gitu ya, Bapak gitu jam 10 7 jam dulu jam 10 kan nggak seramai sekarang gitu. Kalau dulu kan udah mulai sepi gitu. Tapi kan itu jarang kalau jam 10. Jarang juga kita nonton sampai ke hotel atau lihat groovies gitu. Liatin gimana artisnya tidurnya, enggak sih. Cuman yang terakhir tuh apa ya? Oh, Jikusti. Kalau Jikusti kita lihat di mana tidurnya Jikusti, di hotel mana kafein tuh kita lihat juga di hotel mana kafein tidurnya gitu. Dulu sampai segitunya kita karena kata Andini hayo kita ikut deh gitu. Sampai ke saya nonton nyanyi bareng David Naif gitu kan. Itu hal-hal yang menurut saya tuh menyenangkan. Oke, Ibu, dari tindakan tersebut boleh Ibu untuk mengeluarkan
ponaknya sebagai peran orang tua sekarang terhadap ibu masa kecilnya. Mungkin buat ibu juga sama-sama ngeyel gitu. Misalnya itu juga. Pas saya juga pikir Uma itu lebih ke kakak saya sih, ke teteh gitu. Uma itu apa istilahnya gitu. Kalau ada acara hayu gitu dari teman tuh pasti pergi. Kalau aku kan nggak kayak teteh mesti istilahnya pergi aja gitu. Uma itu hayu, kayak teteh banget gitu, kayak uangnya gitu. Jadi Uma itu kalau ada kata dari temannya gini, hayu aja Uma. Aku enggak, aku selalu bukan tipikal orang yang selalu hayu gitu kemanapun, ke tempat istilahnya bukan ke tempat yang jelek ya, ke tempat yang ini ke kafe ini yuk, atau makan bakso yuk. Uma itu hayu kayak uangnya gitu. Nah yang anak-anaknya cuma kecemasan atau kekhawatiran orang tua tuh terkadang gitu, kalau lagi nggak enak hati inginnya tuh digubris gitu ya, diindahkan gitu, didengar bahwa orang tua tuh mungkin ngerasa khawatir atau takut ada apa-apa di jalan. Apalagi kalau istilahnya nggak masuk akal buat saya pengen seblak malam-malam, karena saya buka pecinta seblak. Jadi kalau anak saya bilang mau pergi udah maghrib, ada yang ngajak nyeblak, buat saya tuh nggak masuk akal. Nyeblak apa, nyeblak malam-malam gitu. Nah kalau anak temen-temennya Umi itu, lo jangan nyeblak yuk, 6:30 udah maghrib tuh buat saya tuh konyol. Apa nyeblak malam? Nggak ada istilahnya nyeblak malam buat saya. Kalau ngafe malam ya mungkin bisa istilahnya masuk akal gitu misalnya maksud saya. Tapi kalau nyeblak malam udah maghrib tuh nggak masuk akal. Soalnya yang nyeblak kan harus dalam situasi yang panas, gerah, ingin yang seger gitu. Masuk akal. Walaupun saya buka pecinta seblak, saya selalu bilang gini, ngawan jam sakit. Nah, nggak. Tapi itu selalu ada aja. Ini enak ini, masuk akal. Makanya saya selalu bilang, gak usah jadi. Nah, biarin aja anaknya mau kecewa juga. Oke. Ibu mungkin emosi ibu sudah mulai diluapkan. Untuk sekarang proses pelepasan ibu, dan sekarang bayangkan perasaan ilfil, kecemasan ibu yang berlebihan itu perlahan untuk keluar dari tubuh anak kecil tersebut ataupun diri ibu yang sekarang, seperti kabut yang memudar ataupun situasi yang mungkin ibu lihat gitu. Nah, ibu sendiri sebagai diri dewasa untuk menjaga dan melindunginya, apa yang ibu lihat sebagai gambaran anak kecil itu? Apakah seperti kabut yang berlalu untuk melepaskan? Tidak sih, kalau menurut saya sekarang di usia seperti ini, seperti hal yang sudah saya katakan tadi, seiring usia tuh saya mengurangi hal yang buat saya pimatakin karena mental health kata-kata kamu Maya. Jadi saya ya yang sekiranya nggak perlu marah atau nggak perlu diluapin gitu, saya lebih baik diam. Walaupun kadang geremet gitu, geremet tuh tapi bukan tipikal pendendam ya saya. Jadi istilahnya ya udah aja deh, saya berdoa aja sama Allah yang terbaik untuk anak saya, dituntun sama Allah gitu. Yang lain-lainnya istilahnya selama saya masih bisa menegur gitu ya, menegur dalam hal yang menurut saya masuk akal, normal saja gitu, ya wajar gitu. Kalau istilahnya emosi nggak, karena saya bukan tipikal yang menggerutu gitu, biasa aja. Saya lepas aja, kalau udah marah ya udah. Saya tipikal yang udah marah ya udah beres gitu, nggak dibawa lagi. Oke, baik ibu, untuk masalah itu mungkin ibu akan pernah untuk menarik nafas dan untuk merelakan gitu. Insya Allah. Apa yang diperlakukan ibu itu terlalu overprotective, Yeah. tapi di balik overprotective juga sebagai orang tua pasti ada sesuatu yang ingin dilindungi dan aman terhadap anak. Dan saat kamu siap membuka hati kecil ibu, perlu ibu ketahui bahwa ego state anak itu tidak salah. Dia hanya ingin didengarkan, dia juga ingin diperhatikan gitu. Mungkin dia tuh pengen punya ruang untuk saat itu pergi bareng teman. Emang sih tidak tiap hari juga, si ada tuh nggak tiap hari perginya, dikala waktu tertentu juga. Cuman kadang waktunya tuh nggak masuk akal gitu.
istilahnya pada maghrib yang mana buat saya tuh dah diam gitu, ini pengen pergi gitu. Tapi kalau yang nyampernya saya kenal, saya suka yain. Tapi kalau yang enggak, tapi nurut juga, nggak maksa gitu dia juga. Saya nggak, kayaknya dia bilang juga ke temennya, saya nggak bisa, mama marah mungkin. Apa namanya yang selalu dikekang tuh? Terlalu apa? Protektif. Bukan itu yang parent apa? Bukan yang parents apa? Kalau si Umay terlalu nurut ke orang tua, apa namanya teh? Ya udah ya, jangan mancuk. Mungkin ibu juga udah mulai bisa menjelaskan, dan semoga kedepannya ibu bisa berubah dan bisa mengatur lagi emosi anak ibu ataupun ibu dulu Sendiri. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu genap menit.